Baik, selamat siang semuanya, apa kabar? Jadi, hari ini kita, mencoba melanjutkan kuliah kita yaitu, eee, aspek, eee, aspek hukum di dunia konstruksi ya. Jadi aspek dunia apa ini penting kita ketahui, ada 2 bagian mata kuliah ini harus kita nanti, yaitu pertama nanti aspek hukum gitu ya, di dunia konstruksi, nanti baru kedua aspek hukum pada ketenagakerjaan gitu ya. Jadi banyak sekali nanti permasalahan-permasalahan di tenaga kerjaan, yang ada di, dunia konstruksi. Nah untuk itu kita sekarang adalah aspek-aspek hukum di industri ya. Oke, jadi ini adalah asuransi hukum di bidang, konstruksi. Nah, kita lihat di sini bahwa apa sih hukum itu sebenarnya? Hukum itu ada berapa ya, berapa bagian penting, banyak mengandung dari unsur-unsurnya itu, yaitu pertama, yaitu adalah hukum mengatur tingkah laku atau tindakan manusia dalam masyarakat, gitu ya. Jadi memang hukum ini, umpamanya gini ya, kita, secara sederhana di lalu lintas gitu ya. Lalu lintas kenapa ada lampu merah? Kan gitu kan. Kenapa ada lampu merah? Kalau umpamanya karena kendaraannya cukup banyak ya, kecuali mungkin kendaraannya juga begitu banyak di persimpangan, itu mungkin, tidak masalah ke zaman dahulu ya, tidak begitu. Tapi sih karena banyaknya kendaraan di persimpangan, sehingga diatur, gitu ya. Ada yang ngatur gitu ya. Nah, aturan itulah dilakukan gitu ya, sehingga ada ketaatan oleh pengguna jalan gitu ya, sehingga dengan ada lampu merah berhenti gitu ya, lampu kuning hati-hati, lampu hijau baru berjalan dan itu, harus diatur. Kalian sebagai teknik sipil kan sudah mulai ada yang belajar tentang traffic gitu ya, di persimpangan. Nah, masalah traffic di persimpangan ini juga perlu, jadi, perhatian. Nah itu contohnya. Jadi itu juga, hukum mengatur tingkah laku dan tindakan manusia dalam masyarakat gitu ya. Yaitu, contoh berisikan perintah dan larangan untuk melakukan sesuatu atau tidak dilakukan sesuatu. Jadi dan ini juga dilakukan jadi untuk kepentingan umum sebenarnya itu ya. Kenapa ada, umpamanya ya, kalau kalian mungkin di daerah-daerah negara-negara tertentu tertentu gitu ya, ada aturan yang mengatakan untuk perilaku manusia itu dilarang meludah, ada yang sampai kayak gitu ya, suatu negara itu ada, kalau umpamanya ketahuan meludah itu ya, itu akan didenda gitu ya. Jadi itu mengajar masyarakat di sana itu menjadi sangat taat gitu ya. Yang kedua tuh peraturan hukum ditetapkan oleh lembaga atau badan yang berwenang gitu ya. Nah ini nih, hukum ini tentu akan ada, badan yang berwenang. Hukum-hukum yang ada di Indonesia ini apa aja yang berwenang untuk, mengatasi agar, ada lembaga, ada yang mewadahi daripada hukum itu sendiri. Karena apa? Karena, peraturan hukum tidak dibuat oleh setiap orang gitu ya. Melainkan oleh lembaga atau badan yang memiliki wewenang untuk menetapkan suatu aturan yang bersifat mengikat. Jadi ini digunanya adalah kalau semua orang melakukan hukum, bikin lembaga itu jadi susah gitu ya. Nah ini itu menjadi, zaman dahulu ya, zaman dahulu kalau belum ada hukum itu kan, dia itu harus melakukan perintah apa dulu gitu ya, dan ini harus dilakukan. Jadi ada suatu lembaga gitu ya, yang membikin, contohnya umpamanya, lembaga hukum gitu ya, di Indonesia ada Kementerian Hukum dan HAM gitu ya. Jadi dia membikin suatu, undang-undang gitu ya, dan juga ada DPR gitu ya, DPR juga membikin undang-undang gitu. Jadi dia mengesahkan suatu undang-undang, tapi masukan dari mana? Dari masyarakat gitu ya, sehingga menjadi nah itu lembaga gitu ya, karena ada lembaga yang sangat berwenang untuk bisa melakukan itu dan itulah dilakukan sebagai, ada aturan hukum. Dan penegakan hukum itu bersifat memaksa, nah ini ya. Jadi memang kalau ada aturannya, ada konsekuensinya gitu ya. Kalau seseorang itu, eee, apa namanya, tidak bisa, melakukan tindakan gitu ya, atau melanggar aturan, dia ada konsekuensinya gitu ya. Contohnya, dia harus ditangkap atau dipenjara atau dikasih denda gitu ya. Jadi kalau kalian melanggar aturan, aturan lalu lintas gitu ya,
kalian melanggar lalu lintas terus ada polisi gitu ya, itu harus didenda, ditilang. Nah itu, dipaksa dia ada pemaksaan memang itu harus dilakukan, kalau tidak karena ada konsekuensi dari undang-undang itu sendiri gitu ya, umpamanya melakukan kejahatan tertentu gitu ya, nah itu harus ada, dipaksa, ada undang-undangnya sehingga dia melakukan tindakan melawan hukum. Dan itu, peraturan harus dibuat, peraturan dibuat bukan untuk dilanggar gitu ya, namun untuk ini salah nih orang kadang-kadang kan, hukum, undang-undang diaturan untuk dilanggar gitu ya, jadi salah persepsi. Jadi jangan untuk dilanggar, tapi untuk dipatuhi. Satu negara yang sangat maju, itu hukumnya sudah cukup bagus gitu ya, apa namanya itu, pendidikannya itu sudah cukup bagus. Jadi masyarakat pendidikan itu, menjadi sangat baik gitu ya, sehingga mereka bisa patuh gitu kepada, undang-undang yang ada gitu ya, undang-undang yang ada sehingga mereka bisa menjadi negara yang maju gitu ya. Kalian nanti akan lihat satu negara-negara yang maju gitu ya, sangat patuh. Satu negara yang maju itu patuh terhadap undang-undang dan masyarakatnya itu sangat sangat ini, eee sangat sangat ini apa namanya itu, sangat care gitu ya. Saya kemarin agak terengah gitu ya, saya menonton suatu, video atau di YouTube itu, ini ada ini ya, saya waktu itu baca seorang turis gitu ya, turis yang, ada di Bali gitu ya. Jadi rata-rata turis dari Australia banyak katanya ya. Jadi, mereka itu kalau di Australia itu tak benar-benar ya, jadi melakukan apapun salah harus ditangkap gitu ya. Dia merasa mereka kalau di Bali itu jadi mereka waktu kayak merasa bebas gitu ya. Bayangkan tuh Bali dilakukan kayak gitu ya. Ya merasa bebas karena mereka menganggap bahwa ada hukum ada, tapi nggak seperti yang negara dia gitu ya. Nah, ini salah satu gitu ya. Memang, di negara kita ini juga buat mereka yang sudah terbiasa dengan hukum, dengan Indonesia itu menjadi kayak surga gitu ya. Nah ini perlu perhatian juga gitu ya, supaya kita juga harus setara sebenarnya dengan negara lain, agar aturan hukum kita juga, benar gitu ya, dilakukan gitu. Dan itu harus ada penegakan yang ada harus dilakukan, itu ada aparat yang menjaga gitu ya, yang mengawasin sehingga, disiplin itu dilaksanakan gitu ya, hukum itu dilaksanakan. Jadi harus ada aparat gitu ya, makanya ada polisi, ada polisi gitu ya untuk soal untuk apa, lalu lintas gitu. Nah ini ada apa, seperti umpamanya kelebihan muatan juga, kelebihan muatan juga Kementerian Perhubungan gitu ya. Umpamanya di apa nama itu, kendaraan itu di lalu lintas itu. Nah, hukum itu memiliki sanksi dan setiap pelanggaran atau perbuatan melawan hukum akan dikenakan sanksi yang tegas. Jadi ini ada sanksi gitu ya, jadi hukum dibuat tuh ada sanksi, selalu ada sanksinya. Jadi umpamanya kita melakukan kontrak gitu ya, di dalam apa, pekerjaan, itu ada sanksinya kalau kita melawan apa, kontrak itu dianggap wan prestasi. Nah, wan prestasi itu ada apa namanya, konsekuensi hukumnya gitu ya. Jadi banyak sekali juga orang kalau sudah tanda tangan tuh di kontrak itu, wah udah selesai dapat duit, dia langsung dibawa pulang duitnya gitu ya. Nah itu nggak boleh gitu ya. Jadi, eee kalian ini sebagai dunia kontrak nanti gitu ya, ketika di kontrak tanda tangan itu pekerjaan yang sudah itu harus dilakukan gitu ya. Itu kedua pihak itu harus berjalan gitu ya. Jadi itu harus dilakukan, kalau tidak ada konsekuensinya yang akan dilangsungkan kepada, ada aturan yang harus ditegakkan gitu ya. Jadi hukum itu apa sih sebenarnya gitu ya? Hukum itu adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan, untuk mengatur, apa, un yang dibuat ya peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia gitu ya, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Nah ini adalah hukum. Jadi suatu negara yang banyak kacau gitu ya, kalau tidak ada hukumnya akan kacau. Kita lihat itu ya, kalian juga bisa lihat ada satu negara di Afrika gitu ya, yang negaranya sangat kacau gitu ya, itu berita di sekarang ini, di mana, aparat di sana tuh nggak mampu gitu ya untuk menegakkan hukum gitu ya, sehingga masyarakat di sana tuh dengan semena-mena menghancurkan suatu,
sarana publik gitu ya. Sarana publik dihancurkan sama mereka karena ketidakmampuan dari aparat untuk menjaga itu. Nah ini suatu negara itu aparatnya harus kuat gitu ya. Kalau tidak, kebayang gitu ya waktu Indonesia terjadinya kekacauan itu, bulan Mei gitu ya, eee, tahun 2098 gitu ya, itu, kalau tidak mampu aparatnya gitu ya, itu Indonesia bisa habis-habisan gitu ya. Tapi pada saat itu langsung terjadi perubahan gitu ya, dan Indonesia harus mampu, melawan itu. Jadi itu kalau tidak aparat tidak mampu mau melawan satu negara, masyarakatnya, itu hak negaranya menjadi kacau gitu ya. Nah ini, penting sekali hukum itu dilakukan, ditegakkan dan itu, siapa yang bersalah pada saat itu harus dihukum gitu ya. Kalau tidak dia akan berjalan terus. Nah ini nih, hukum adalah himpunan juga peraturan yang mengurus tata tertib gitu ya satu masyarakat dan karenanya harus ditaati, gitu ya, harus ditaati. Jadi hukum itu adalah, tata tertib dan harus ditaati, kalau tidak ditaati, ya bagaimana gitu kan. Nah ini harus ditaati, kalau enggak kita harus menaati hukum. Juga hukum itu adalah himpunan perintah gitu ya, dan larangan untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat, karena masyarakat harus mematuhinya. Ya jadi, suatu negara, satu apa namanya itu, ada undang-undangnya, itu harus hukum harus taatin gitu ya. Contohnya umpamanya negara-negara maju, kalian suka nonton TV ya, nonton film itu ya. Kalau umpamanya ada masalah langsung telepon 911 gitu umpamanya, langsung polisi datang, nangkap itu gitu ya. Jadi, sangat sangat ini, ketindakan jadi bagaimana suatu negara itu hadir di suatu bangsa itu, dasar masyarakat itu ada gitu ya. Nah itu harus ditegakkan, karena apa? Karena masyarakat itu butuh apa? Butuh kedamaian gitu ya, butuh dijaga gitu ya. Jadi kalau tidak ada akan terjadi riot atau kekacauan gitu ya, ada perang saudara gitu ya. Karena ketidakmampuan suatu, negara untuk menjaga itu. Nah itu ya. Dan itu harus ditaatin, apapun itu harus ditaatin, siapapun. Kita lihat semua ya, di negara-negara maju atau apapun, seorang presiden aja bisa diadilin, seorang presiden gitu ya. Seorang petinggi aja juga bisa bisa diadilin gitu ya. Tidak ada yang bisa keluar dari hukum. Jadi, seorang jenderal aja, kita baru-baru ini seorang jenderal aja dihukum gitu ya. Karena dia tidak taat, melanggar aturan gitu. Nah ini harus itu. Dan juga, hukum atau, kemanusiaan adalah himpunan peraturan-peraturan hidup. Jadi ya, yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan, atau perizinan berbuat atau tidak berbuat. Nah ini, mengatur kewajiban dalam kehidupan. Nah ini ya, jadi hukum itu juga harus benar-benar ditaatin, gitu ya. Karena itu adalah suatu hal yang harus bersifat memaksa. Contoh, ada aturan gitu ya, seperti kalian juga gitu ya, di kampus gitu ya. Ada aturannya juga gitu ya. Jadi barang siapa yang mencontek itu umpamanya ketahuan, dia harus dihukum gitu ya. Atau barang siapa yang memasukkan tanda tangan atau apapun harus dikena sanksi gitu ya. Nah ini kalian juga harus tahu gitu ya bahwa, sebagai seorang mahasiswa harus ngerti gitu ya. Jangan, "Wah saya sudah selesai mahasiswa, saya suka-suka hati saya," gitu ya. Tapi ada aturannya, ada konsekuensinya kalau kalian ketahuan umpamanya melakukan plagiarisme gitu ya, atau melakukan suatu menyontek atau apapun, atau memasukkan apalagi, itu ada konsekuensinya. Sehingga kalian ada aturan-aturan harus ada dan harus aturan itu dari taatin. Setiap universitas juga punya aturan-aturan dan itu harus ditaatin setiap mahasiswa. Karena apa? Hukum itu ada ciri-cirinya gitu ya. Itu karena adanya perintah atau larangan dan juga perintah larangan tersebut harus ditaati gitu ya. Jadi itu yang, perlu kalian ketahui bahwa hukum itu harus ditaatin. Nah di sini juga bahwa, eee, menurut, Santo Thomas Aquinas ini ya tahun 1225 sampai 1274 itu, dia membedakan hukum ya. Jadi ada 3 hukum yang menurut dia dilakukan, yaitu pertama hukum Tuhan, yang kedua hukum alam atau lex naturalis, dan ketiga hukum kemanusiaan atau lex humana. Jadi hukum Tuhan gitu ya, atau lex aeterna dan lex divina, yaitu hukum yang abadi dan hukum yang berkaitan dengan akal keilahian atau rahasia Tuhan. Itu digabungkan dengan hukum ketuhanan berupa
petunjuk khusus yang berasal dari Tuhan atau diahlikan Tuhan. Jadi contoh umpamanya, setiap agama itu punya hukum masing-masing gitu ya. Kalau umpamanya di Kristen itu ada namanya, 10 perintah Tuhan gitu ya, itu hukum Tuhan gitu ya, ada 10 perintah Tuhan harus dijalankan kan gitu. Nah itulah, apa namanya, termasuk hukum Tuhan, barang siapa yang apa namanya itu, melanggar itu, dia akan, berdosa gitu ya, kena hukum Tuhan gitu ya. Jadi ada di atasnya lagi yang disebut dengan hukum Tuhan gitu ya. Yang kedua, ada namanya hukum alam gitu ya. Hukum alam itu yaitu hukum yang berasal dari lex aeterna yang ada dalam pikiran manusia untuk membedakan baik dan buruk, dan itu adalah hukum alam. Nah, hukum kemanusiaan atau lex humana yaitu kesepakatan yang dibuat oleh sekelompok manusia untuk mengatur kehidupan manusia tersebut, merupakan hukum positif yang berlaku bagi setiap manusia pada kelompok tersebut. Jadi, nah ini adalah hukum-hukum kemanusiaan. Jadi kenapa? Karena untuk mengatur, ada sekelompok orang yang apa namanya, yang bersepakat untuk bisa melakukan suatu aturan gitu ya. Jadi akhirnya dibikinlah namanya ada aturan-aturan yang disepakatin oleh para manusia pada saat itu dengan punya kemampuannya sendiri gitu ya. Dan itu harus dijalankan. Dari awal-awal dulu itu memang sebelum ada hukum itu ya, itu hukum Tuhan yang dipakai gitu ya. Banyak negara-negara yang apa, yang dulu itu belum punya aturan dulu ya, kalau kita baca apa namanya itu, negara Amerika itu ya, dulu waktu dia belum punya, hukum, aturan-aturan, dia pakai hukum, apa namanya, hukum perintah Tuhan gitu ya, yang 12 perintah Tuhan itu gitu ya. 12 hukum Taurat, hukum-hukum Tuhan itu yang mereka berlakukan dulu sebelum mereka membuat aturan-aturan yang sangat baku, sehingga sekarang itu, mereka membuat satu-satu gitu ya, karena pada saat itu masih apa, umpamanya jangan membunuh, jangan mencuri gitu ya, jangan mengucapkan saksi dusta gitu. Nah itu dibikin hukum semua gitu ya. Nah hukum-hukum itulah, jadi hukum di awal gitu ya, baru mereka membikin dengan hukum manusia gitu ya. Dibikinlah aturan-aturan sehingga dibikinlah hukum, dibukum tentang apa, tentang keberadaan apapun itu sudah dibikin antara mereka, sehingga inilah tercipta gitu ya. Hukum dan kamus besar dalam Indonesia diartikan sebagai apa? Yaitu peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat. Juga yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Juga undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Juga patokan untuk kaidah ketentuan mengenai, peristiwa alam dan sebagainya yang tertentu gitu ya. Hukum dibuat oleh institusi kenegaraan juga gitu ya, atau namanya state law, atau seperti undang-undang, peraturan pemerintah gitu ya. Dan hukum yang dibuat oleh masyarakat dan sesuai dinamika kehidupan, disebut namanya the people's law, itu hukum adat. Nah, ada satu negara-negara atau daerah-daerah yang melakukan masih memperlakukan hukum adat gitu ya. Seperti contoh kemarin ya, kalian suka dengar itu, siapa pesulap merah. Pesulap merah itu kena hukum adat gitu ya, karena adat-adat Dayak umpamanya. Nah, ini mereka punya aturan tersendiri, itu tidak tercantum di dalam hukum, hukum apa namanya, hukum aturan yang ada gitu ya, tapi masyarakat-masyarakat gitu ya, dari masyarakat yang ada di sana berkumpul, mereka punya aturan sendiri gitu ya. Nah, dia melanggar gitu ya, sehingga dia kena hukum adat gitu ya, contohnya gitu. Ketiga, itu ada hukum yang dibuat dan terbentuk sebagai bagian dari perkembangan pemikiran, di dunia ilmu disebut dengan doktrin. Nah, ini adalah Profesor Slow gitu ya, terus mazhab Syafi'i sebagai hukum Islam Indonesia. Ini contoh ya, ada satu doktrin yang digunakan. Ada juga disebut hukum yang berkembang dalam praktik dan melibatkan peranan para profesional di bidangnya atau profesional slow, itu adalah undang-undang jasa konstruksi, sertifikasi, standar kontrak konstruksi. Jadi ini, ada professional law, ada professor's law ya. Jadi ada professional law. Jadi seperti undang-undang jasa konstruksi itu adalah para profesional yang bergabung, yang punya kesepakatan bersama, dibentuk suatu aturan, namanya undang-undang jasa konstruksi. Namun demikian, kalau kita lihat tata aturan di undang-undang di Indonesia ini, ada 7 ada 7 ya, tapi yang tertinggi itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Baru ketetapan MPR, ketiga undang-undang.
peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Keempat, peraturan pemerintah. Kelima, keputusan presiden. Keenam, peraturan menteri. Baru ketujuh, instruksi menteri, gitu ya. Nah, aspek hukum itu apa sih sebenarnya gitu ya. Jadi aspek hukum itu adalah kumpulan berbagai aspek peraturan yang mengatur kehidupan manusia dan mempunyai tingkatan hukum, di mana hukum di tingkat di atas merupakan sumber hukum bagi hukum pada tingkat di bawahnya. Jadi aspek hukum adalah kumpulan berbagai aspek peraturan ya. Jadi yang mempunyai tingkatan hukum gitu ya. Dan juga itu ada membagi yaitu peraturan semua peraturan atau ketentuan, juga tertulis maupun tidak tertulis, mengatur kehidupan masyarakat gitu ya. Contohnya adalah aspek hukum konstruksi gitu nanti ini ya. Aspek hukum konstruksi adalah aspek hukum yang berkaitan dengan bangunan ya atau konstruksi, baik sebagai proyek konstruksi atau sebagai investasi di bidang konstruksi. Nah, ini yang kita pelajari nih nantinya. Jadi aspek hukum apa yang kita lihat, yaitu aspek hukum konstruksi. Nah, itu juga harus mencapai keadilan gitu ya. Ada hal-hal yang harus disamaratakan. Jangan umpamanya apakah kontraktor itu tidak bisa melakukan klaim kepada owner. Nah, zaman dulu kan jarang. Nah, sekarang itu sudah bisa. Umpamanya kontraktor sudah bisa mengklaim owner gitu ya. Itu juga kepastian hukum, juga kedamaian, ketertiban, kesejahteraan dan kemakmuran. Nah, jadi itu akan berkaitan dengan bahwa hukum itu harus mampu menjaga dan mengatur harkat dan martabat manusia. Kalau umpamanya hukum itu dilakukan tapi tidak mengatur semuanya, tidak adil gitu ya. Tidak ada, oh siapa umpamanya owner terlalu berkuasa gitu ya. Si kontraktor tidak boleh melakukan apapun, harus mengikuti apa yang dilakukan sama si pemilik. Nah, itu kan tidak adil namanya gitu ya. Konsultan, konsultan harus tunduk kepada apa namanya owner gitu ya. Harus dilakukan apapun dilakukan harus diikutin. Jadi dia tidak mengikuti dengan aturan yang ada, kemampuan dari apa keilmuan yang ada dia punya gitu ya. Nah, itu juga nggak boleh gitu. Dia harus independen gitu ya. Konsultan itu harus independen gitu umpamanya. Dia harus bisa mengeluarkan apa yang ada menurut dia itu salah. Kalau dia umpamanya konsultan itu terlalu di bawah apa owner dan dia tidak punya independensi, akhirnya apa kekuatan dari ilmunya itu tidak berjalan di dunia konstruksi. Umpamanya karena ditakut sama owner, ya udah dikerjain aja apa yang salah di lapangan gitu. Contohnya gitu. Nah, itu tidak boleh gitu ya. Yaitu mengatur kehidupan manusia dengan mengatur keseimbangan kepentingan semua pihak demi kesejahteraan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, ada pendapat dari Sayyidina Ali yaitu menanggapan bahwa kebenaran tanpa peraturan dapat dikalahkan oleh kebatilan atau keberperaturan. Nah, di aspek-aspek hukum ini ada hal-hal yang harus diperhatikan. Pertama adalah aspek hukum keperdataan gitu ya. Apakah dia perdata atau tidak gitu ya. Yaitu apa? Yaitu yang menyangkut sahnya suatu perjanjian yang berkaitan dengan kontrak pekerjaan jasa konstruksi yang memenuhi legalitas perusahaan, perizinan, sertifikasi, dan harus merupakan kelengkapan hukum para pihak dalam perjanjian. Gitu ya. Jadi apa-apa aja yang bisa dilakukan. Yang kedua, aspek hukum administrasi negara, yaitu menyangkut tatanan administrasi yang harus dilakukan dalam memenuhi proses pelaksanaan kontrak dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang konstruksi. Gitu ya. Jadi ada menyangkut tatanan administrasi yang harus dilakukan ya. Ketiga adalah aspek hukum pidana. Nah, aspek hukum pidana ini yaitu menyangkut ada tidaknya suatu unsur pekerjaan yang terkena ranah pidana. Nah, ini setiap satu apa bisa juga terkena di dalam ranah pidana. Yang keempat itu aspek hukum ketenagakerjaan. Nanti kita akan belajar juga ini ya. Yaitu menyangkut aturan ketenagakerjaan terhadap para pekerja pelaksana jasa konstruksi. Jadi semua yang ada termasuk di dalam apa konstruksi itu tenaga kerja itu gimana hak-haknya. Nanti kita pelajari nih minggu depan ya. Nah, sekarang kita masih pelajarin apa dari sisi hukumnya dulu secara global. Nah, nanti akan kita lihat bagaimana sangat pelik ya, apalagi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini ya. Dan ini kita harus kita keluarkan bagaimana sih pengaruhnya kepada dunia konstruksi gitu ya.
bagaimana apakah itu mempengaruhi besar atau tidak. Kelima, yaitu aspek hukum pertanahan, yaitu menyangkut kepemilikan tanah yang digunakan dalam pembangunan konstruksi, yaitu contohnya itu ya, pertanahan ini ya. Konstruksi itu kan, harus gitu ya, terletak di bawah di atas tanah gitu ya, masalahnya. Nggak mungkin dia dibikin konstruksi ada di awang-awang gitu ya, kita belum punya gitu ya, belum punya teknologi itu membikin konstruksi di atas awan, atau di awan-awan tanpa di tanah itu belum punya gitu. Teknologi sekarang seperti dunia dunia film masa depan itu sudah ada gitu ya, ada suatu, bangunan sudah melayang gitu ya. Nah ini nih, mungkin ke depan itu kan akan muncul mungkin ya, kita nggak bisa menutup kemungkinan itu gitu ya, akan bisa terjadi gitu ya, bisa juga. Keenam, itu aspek hukum pendanaan. Nah, ini pendanaan juga perlu dilihat karena apa? Konstruksi itu, tidak terlepas dari, pendanaan gitu ya. Bagaimana dia melakukan utang, bagaimana dia menjadi apa, pembiayaannya, apakah dia hutang ataukah modal sendiri atau gimana gitu ya. Nah, ini harus kita lihat lagi. Dan juga aspek hukum lingkungan. Nah, ini banyak sekali di dunia konstruksi lingkungan ini jadi sangat penting juga. Jadi AMDAL gitu ya, menyangkut masalah lingkungan di sekitar konstruksi gitu ya. Karena ini harus kita ketahui. Jadi ada 7 hal aspek yang kita harus ketahui di dunia konstruksi ini. Jadi kalian juga harus bisa tahu nanti kalau kalian bisa belajar gitu ya, kerja sebagai nanti sebagai kontraktor, owner maupun konsultan, hal-hal ini menjadi pegangan buat kalian nantinya ketika kalian kerja gitu ya. Jadi, aspek-aspek hukum ini kita ketahuin gitu ya, supaya apa, nanti ketika kalian buta hukum gitu ya, buta akan hukum, kalian akan kerja membabi buta gitu ya, tiba-tiba, kalian dipanggil polisi. Dipanggil polisi, kenapa? Kalian kaget, "Loh kok saya dipanggil polisi?" Gitu ya. Ternyata kalian itu ada menyalahin aturan yang kalian tidak tahu gitu ya. Kalian dengan cara di sini kalian harus paham gitu ya bahwa, oh ternyata di dunia konstruksi itu tidak mesti serta-merta gitu ya. Jadi banyak sekali sekarang ya, ada beberapa teman saya ahli konstruksi, dia juga ahli hukum gitu ya. Dia juga belajar hukum juga gitu. Banyak sekali teman-teman saya juga yang sekarang itu di samping dia kenapa, di samping dia menguasai ilmu teknik sipil gitu ya, konstruksi, dia juga menguasai, ilmu hukum juga supaya dia nanti karena banyak sekali ya, permasalahan di dunia konstruksi ini, umpamanya masalah dispute aja, itu menjadi masalah gitu ya. Itu kalau nggak ngerti tentang bagaimana untuk bisa, menguasainya itu, kita menjadi sulit gitu ya. Nah, di sini juga bahwa di undang-undang konstruksi itu, hukum kontrak konstruksi merupakan hukum perikatan ya, yang diatur dalam buku 3 KUHP, mulai dari pasal 1233 sampai pasal 1864 KUH Perdata. Nah, pada pasal 1233 KUHP, Perdata ya, KUH Perdata disebutkan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan dari perjanjian, persetujuan, dan undang-undang. Jadi setiap undang-undang yang ada di situ tuh nggak bisa serta-merta gitu ya. Jadi benar-benar jadi ketika kalian melakukan suatu dispute, ya itu akan dilihat pertama apa? Itu adalah kontraknya. Kalau kontraknya kalian menyalahi kontrak gitu ya, menyalahi aturan, itu pasti, kalian akan dikenai hukuman perdata gitu ya. Nah, salah satu perjanjian, yang memenuhi pasal 1320 KUH Perdata, yaitu mengatur tentang 4 syarat gitu ya, yaitu apa? Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Jadi harus sepakat antara dua pihak itu sepakat bahwa dia saling mengikat. Kedua, kecakapan untuk membuat satu perikatan gitu ya. Jadi harus dibawa, kesadaran gitu ya, tidak mau ada paksaan gitu ya. Dan dia benar-benar tahu sama tahu gitu ya. Artinya tahu bahwa dia tanda tangan itu ya sudah tahu bahwa itu ada hal yang harus dilakukan. Suatu hal tertentu, suatu sebab yang diperkenankan gitu ya. Nah itu adalah jadi juga kontrak dalam jasa konstruksi harus memenuhi syarat subjektif dan syarat tertentu gitu ya. Ada juga disebut dengan hukum administrasi negara, yaitu, diaplikasikan, diaplikasikannya dalam peraturan gitu ya. Contohnya, peringatan tertulis gitu ya. Nah itu kalau umpamanya hal-hal yang perlu kita lihat itu ada aturan-aturan gitu ya, seperti peringatan tertulis.
penghentian sementara pekerjaan konstruksi. Nah, contohnya umpamanya kenapa dilakukan penghentian sementara pekerjaan konstruksi? Bisa jadi karena satu, ada pekerjaan di situ, eee, dispute gitu ya, atau salah satu pihak yang apa nama itu, salah satu pihak yang tidak setuju. Umpamanya contohnya, ada pada saat pekerjaan itu ada masyarakat yang tidak tidak setuju ada pembangunan di situ, gitu ya, dan dia mengadukan kepada negara gitu ya, sehingga negara juga campur tangan gitu ya, sehingga dibilang bahwa, pekerjaan itu belum bisa dilanjutkan sebelum, semua selesai. Nah itu, makanya ada penghentian sementara pekerjaan konstruksi, karena masih ada hal-hal yang belum dijelaskan dengan jelas, dengan clear gitu ya. Juga ada pembatasan kegiatan usaha dan atau operasi. Yang keempat, yaitu larangan sementara penggunaan hasil pekerjaan konstruksi dikenakan bagi pengguna jasa. Nah, ini juga bisa dilakukan gitu ya. Jadi ada juga, larangan gitu ya, pekerjaan konstruksi gitu ya. Dan keempat, pembekuan izin usaha. Itu udah sampai izin usaha karena dia terlalu apa, sampai pembekuan izin usaha atau profesi dan juga pencabutan. Nah, itu udah paling akhir. Jadi pertama ada prosedur yang hukum apa, untuk di dalam apa, seandainya ada masalah di dunia konstruksi, ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Pertama dia harus bikin dulu peringatan tertulis. Kalau dia tidak masih masih tidak bisa mengindahkan, dia melakukan penghentian sementara. Kalau dia masih tidak mengindahkan, maka ada pembatasan kegiatan usaha gitu ya. Jadi kegiatan usahanya mulai dilakukan hari apa dan hari apa gitu ya. Keempat, sudah mulai melakukan larangan sementara karena dia nggak mau mematuhi aturan yang kayak sini, sehingga dia larangan sementara penggunaan hasil. Jadi tidak bisa digunakan hasilnya, tidak bisa dipakai orang lain gitu ya. Jadi banyak sekali ada konstruksi umpamanya yang dibangun gitu ya, seperti apa, eee, Menara Saidah gitu ya. Menara Saidah mungkin salah satu contoh gitu ya, itu termasuk dengan apa, yang masalah legal yang ada di Indonesia ini termasuk gitu ya. Jadi itu sampai dia nggak ada penggunaan hasil, nggak bisa digunakan gitu ya, nggak bisa digunakan juga, gedungnya itu nggak bisa digunakan. Sehingga, akhirnya pembekuan izin usaha gitu ya. Nah itu tidak berlaku lagi, sampai pencabutan izin usaha atau profesi. Nah itu sampai sampai ke situ. Jadi profesi apapun dia nggak bisa lagi, dia dicabut gitu ya, karena dia melanggar pelanggaran undang-undang. Nah hukum pidana juga bisa, yaitu merupakan, perbuatan yang dilarang dalam undang-undang, yaitu atau undang dasar di antaranya adalah pelaku perbuatan pembunuhan, pelaku perbuatan pemerkosaan, pelaku perbuatan mencuri atau merampok, pelaku perbuatan korupsi, pelaku perbuatan penganiayaan dalam pelaku perbuatan penipuan. Nah itu ya, itu masuk situ. Nah di dalam hukum tenaga kerjaan, itu adalah aturan hukum yang mengatur mengenai praktek pekerjaan gitu ya di lapangan. Itu sistem dan program K3, sistem pengupahan, hak pekerja dan hubungan pekerjaan. Nah, ini harus kita ketahui ya, hukum ketenaga kerjaan itu, sampai seberapa. Supaya apa? Supaya orang tenaga kerja itu juga perlu dilindungin gitu ya. Jangan umpamanya tenaga kerja itu apa, semena-menanya kepada tenaga kerja dan mereka harusnya dilindungin gitu ya. Nah, seorang pemilik proyek juga harus tahu, seorang kontraktor juga harus tahu, apa hak dan kewajiban dari tenaga kerja tersebut gitu ya. Jangan tenaga kerja tersebut benar-benar sangat apa, dibikin kelas buruh, buruh paling bawah gitu ya, tapi dia punya hak-hak yang harus dilakukan. Nah, sekarang di dunia konstruksi di Indonesia sudah cukup maju ya menurut saya gitu ya. Kenapa? Karena memang tenaga kerja sudah mulai dilindungin gitu ya. Dulu itu, tenaga kerja kalau umpamanya apa, dia tidur di bedeng gitu ya, di bedeng yang tidak tidak manusiawi terkadang gitu ya. Nah sekarang setiap, kalau tenaga kerja sudah punya tempat khusus dibikin, udah dikasih kos, dikasih mes gitu ya. Jadi mereka memang cukup terwakili secara, kemanusiaan gitu ya. Jadi tidak ada apa lagi gitu ya. Dan juga ada aturan hukum mengenai ketenagakerjaan yang perlu diatur, yaitu contohnya ada peran gitu ya, ada peran dan kedudukan tenaga kerja sebagai pelaku, dan juga peningkatan kualitas tenaga kerja melalui perlindungan tenaga kerja dan keluarganya, gitu ya. Juga perlu adanya jaminan atas hak-hak daftar buruh tenaga kerja. Nah itu dimasukkan di dalam undang-undang yaitu
nomor 1 tahun 70 tentang keselamatan kerja, juga ada jam sostek, ada juga pengesahan, konvensi ILO, dan juga tentang ketenagakerjaan. Nah, ada peraturan pemerintah di situ, yaitu penyelenggaraan program jam sostek. Terus keputusan presiden, nomor 2193, yaitu penyakit yang timbul akibat hubungan kerja, dan juga adanya peraturan Menteri trans trans itu ya, tenaga kerja gitu ya, yaitu pada konstruksi bangunan, itu ada nomor 1 Men 90 tentang K3 pada konstruksi, bangunan, juga jenis pendaftaran pembayaran iuran santunan jam sostek. Nah, hukum pertanahan berkaitan itu juga pertanahan ya, yaitu, tentang kepemilikan tanah, penggunaan pemilikan tanah, dan juga bangunan yang berada di atas tanah. Nah, mengenai pemilikan tanah gitu ya, pemilikan tanah itu adalah hak milik gitu ya, hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat hak atas tanah mempunyai fungsi, yaitu jadi di dalam hukum tanah itu ada 3 ya. Jadi, kalau kalian punya orang tua, coba tanyakan rumahnya, "Pak, itu rumah saya itu rumah ini udah punya hak milik belum?" Nah itu ya. Jadi kalau udah tahu bahwa itu hak milik, itu adalah bahwa tanahnya itu sudah turun-temurun. Jadi kalian nanti sebagai hak waris gitu ya, yakin. Tapi kalau umpamanya tanah itu belum hak milik, masih hak girik gitu ya, nanti suatu saat negara bisa ngambil alih gitu ya, atau hak guna bangunan gitu ya. Jadi, nah ini kita pelajaran nanti ya, hak-hak kayak gitu sendiri. Nah itu ada kelasnya gitu ya. Kalau umpamanya kalian tinggal di apartemen, itu kan bukan hak milik, hak guna pakai. Nanti kita pakai situ bahwa bagaimana, hal-hal itu kita harus tahu gitu ya, bagaimana kita berada gitu ya. Umpamanya apa namanya, kalian kalau nanti sebagai developer gitu ya. Nah, sebagai developer juga kalian harus tahu ini, hak tanah itu apa yang digunakan gitu ya. Hak developer itu hak hak guna bangunan gitu ya contohnya. Hak guna pakai kah gitu ya, apakah dia bikin nanti sampai hak milik kah gitu ya. Nah, itu harus kalian tahu gitu ya, nanti kalau kalian sebagai developer, ada juga perumahan sudah menyerahkan sampai hak milik gitu ya. Jadi, nah ini, ada yang bikin perumahan sudah sampai mengurus kayak hak milik gitu ya. Pertama hak guna bangunan dulu. Nah, kalian kalau beli rumah juga nanti, kalau kalian nanti mau suatu saat kepingin beli rumah, kalian tanyain juga gitu ya, "Ini nanti tanahnya ini jadi hak apa ini? Hak guna bangunan kah? Hak guna pakai kah? Atau jadi hak milik?" Gitu ya. Nah ini, jadi harus kita ketahui. Nah, hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpengaruh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, ya. Juga Undang-Undang Pokok Agraria Keputusan Menteri, yaitu pemberian hak tanah untuk rumah tinggal. Nah ini ya, ada juga untuk rumah tinggal, ya hak tanah, hak milik tanah untuk rumah susun, rumah sederhana gitu ya. Nah ini ada undang-undangnya. Ada juga Menteri Agraria, Kepala BPN 98 perubahan HGB untuk rumah tinggal atau tata cara pemberian hak atas tanah, hak pengelolaan. Nah ini ada juga di undang-undang dibuat ini bahwa bagaimana aturan-aturan hukum di dunia konstruksi itu, setiap konstruksi itu harus tahu gitu ya. Bagaimana masyarakat yang akan kita jual nanti bangunannya itu, pemakainya itu sampai di mana gitu ya. Nah kalian ini sebagai bahan kalian nanti untuk bisa suatu saat kalian nanti kerja sebagai developer gitu ya, kalian tahu nih bahwa sampai di mana ini, undang-undangnya gitu ya. Ada disebut namanya juga pengguna pemegang tanah itu hak guna usaha gitu ya. Yaitu hak diberikan oleh negara kepada perusahaan untuk pertanian, perikanan, dan peternakan untuk melakukan kegiatan usahanya di Indonesia. Jadi ada hak guna usaha, jadi ada usaha. Jadi umpamanya negara memberikan di situ hanya hanya sebagai hak usaha doang gitu ya, hanya usaha saja gitu ya. Jadi tidak ada, hak milik di situ gitu ya. Sampai dia membilang hak guna bangunan, itu hak mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan di atasnya yang bukan miliknya sendiri. Jadi digunakanlah hak guna bangunan dan itu tertuang di dalam Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu peraturan pokok agraria, keputusan presiden, yaitu kebijakan nasional di bidang pertanahan dan juga peraturan pemerintah, yaitu HGU, HGB, hak pakai, pendaftaran tanah, penertiban dan pendagungan tanah terlantar gitu ya.
Nah, yang ketiga yaitu bangunan yang berada di tanah, yaitu contohnya hak pakai, dia cuma hanya sebagai hak pakai aja. Adalah hak untuk menggunakan dan memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara gitu ya. Jadi hak-hak ini harus kita pelajarin gitu ya. Mana yang paling tinggi? Nah, kalau paling tinggi adalah hak milik. Nah, jadi kalau kalian cari umpamanya rumah kalau udah punya hak milik dah aman, tapi kalau kalian masih pakai punya rumah, nanti kalian cek nanti rumah bapaknya masing-masing ya, orang tuanya tanya, "Pak, kita tinggal ini udah hak hak apa ini?" Gitu ya. Kalian tanya gitu, kalian kan udah belajar gitu ya. Kalau kalian, "Wah, kita ini masih hak hak guna pakai ini." Nah, kalian bisa dinaikkan sebagai hak milik sebenarnya ya. Jadi, kalian bisa ajarin keluarganya juga gitu ya, bahwa bisa ditingkatkan gitu ya. Saya juga dulu kayak gitu, dari mulai hak guna bangunan gitu ya, dari hak pakai, hak guna bangunan gitu ya, dari hak guna bangunan saya naikkan menjadi hak pakai, hak milik gitu ya. Kita urus ke Kementerian Agraria gitu ya, agraria supaya semua clear, jangan nanti, eee tertata di situ tidak masih hak pakai gitu. Jadi setiap saat kalau masih hak pakai, kita nggak bisa menggunakan apapun gitu ya, bangunan itu sendiri kita menggunakan. Makanya hak milik itu menjadi penting sekali karena, tidak bisa diganggu gugat oleh orang lain nantinya, karena itu jadi milik sendiri gitu ya. Nah, ada hukum bangunan gitu ya. Hukum bangunan itu apa? Ilmu yang mempelajari keseluruhan peraturan yang menyangkut pembangunan suatu bangunan, di mana ruang lingkupnya meliputi, seluruh proses kegiatan pembangunan suatu bangunan tersebut. Jadi dia mengikuti hukum bangunan itu mulai prosesnya itu mulai ada. Mulai dari proses perencanaan, proses pelaksanaan gitu ya, itu ada semua sehingga setiap itu ada aturan-aturannya masing-masing. Nah, hukum bangunan digolongkan menjadi 2 bagian, yaitu peraturan yang berkaitan dengan prosedur pelelangan gitu ya. Nah, itu pada saat pelelangan itu juga ada aturannya gitu ya. Baru peraturan perjanjian, prosedur perjanjian. Nah, jadi sebelum dilakukan itu harus ada pelelangan dulu gitu ya. Nah, proses pelelangan ini harus benar gitu ya. Kalau pelelangan tidak benar, nanti pada saat kontrak itu juga jadi bermasalah gitu ya. Makanya ketika dalam suatu pekerjaan, ini pada saat, pelelangan ini sangat prosedurnya tuh jangan salah gitu ya, sesuai dengan aturan gitu ya. Kalau dibilang bahwa aturan negara mengatakan bahwa minimal 3 apa namanya itu, penyedia kerja gitu ya, itu harus kita lakukan gitu ya. Kalau udah kurang itu nggak boleh, karena dianggap nggak bisa, karena akan melanggar peraturan, nanti kita yang kena sendiri. Kecuali dia penunjukan langsung gitu, yaitu peraturan yang berlaku sebelum terjadinya kontrak gitu ya. Menyangkut peraturan pelelangan bangunan di Indonesia, dilakukan oleh penguasa, baik bangunan pemerintah maupun swasta gitu ya. Ada peraturan bangunan di sini yaitu nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung. Yaitu tentang apa? Bahwa pemilik bangunan gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan. Juga, fungsi bangunan, yaitu fungsi hunian, fungsi keagamaan. Nah, fungsi bangunan juga dilihat apakah dia tipe sebagai fungsi hunian, ataukah fungsi keagamaan, atau usaha, atau sosial gitu ya. Dan juga persyaratan bangunannya apa, diikutin nggak sebagai persyaratan administrasi dan teknis bangunan. Nah, ini harus diikutin. Nah, yang kedua tadi yaitu peraturan tentang prosedur perjanjian gitu ya, yaitu peraturan menyangkut perjanjian untuk melakukan pekerjaan dan juga diatur dalam, khusus Undang-Undang KUH Perdata gitu ya. Jadi masalah administrasi ini ya. Jadi, sebelum dilakukan, pekerjaan itu dulu dilakukan dulu prosedur pengadaan, tender gitu ya. Nah, prosedur tender itu apa-apa aja prosedurnya itu harus sesuai dengan aturan, pelelangan jasa barang dan jasa gitu ya. Nah, ini harus benar-benar diketahui secara persis. Nah, hukum pendanaan atau hukum pembiayaan adalah aturan hukum yang mengatur mengenai dana yang dibuat untuk membiayai suatu kegiatan usaha atau bisnis di sini ya, yaitu otonomi daerah, perimbangan keuangan pusat daerah gitu ya, dan juga keputusan presiden, itu lembaga pembiayaan, dan keputusan menteri, yaitu tentang persyaratan pendaftaran leasing, ketentuan dan tata pelaksanaan lembaga, dan sewa guna usaha leasing, penggunaan barang fasilitas, perusahaan pembiayaan, dan juga disebut
dana tersebut dapat bersumber dari lembaga keuangan juga gitu ya. Itu semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan gitu ya. Nah, ini adalah lingkungan alam yang bagus ya. Nah, ini baru lingkungan alam ini dibikin jadi akhirnya dari awalnya demikian dibikin bendungan gitu ya. Karena dia ada prosesnya di sini. Nah, dibikin lembah begini, nah dibikin jembatan. Inilah lingkungan buatan. Nah, ini lingkungan alam yang sebenarnya. Setelah dibikin alam ini dibikin bendungan gitu ya supaya bagus airnya di sini masuk sehingga air yang ada di sini masuk ke dalam untuk persawahan apa segala macam dan juga dilewatin apa antara dua gunung ini dibikin suatu jembatan gitu ya. Nah, ini adalah lingkungan yang dibuat. Nah, ini juga ada aturannya gitu ya. Nah, lingkungan ini juga apa namanya? Yaitu tempat terjadinya interaksi gitu ya antara komponen biotik atau makhluk hidup maupun abiotik. Itu bisa dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu lingkungan fisik atau physical environment atau lingkungan biologis gitu ya, biological environment dan lingkungan sosial atau social environment. Nah, lingkungan fisik itu sendiri yaitu adalah segala sesuatu yang sekitar makhluk hidup yang berbentuk benda mati seperti rumah, kendaraan, udara, air dan lain sebagainya. Sementara lingkungan biologis ialah segala sesuatu yang berada di sekitar manusia yang berupa organisme hidup selain dari kemanusiaannya itu sendiri gitu ya. Baru lingkungan sosial yaitu manusia-manusia lain yang ada di sekitarnya, seperti tetangga, teman-teman dan orang lain di sekitarnya itu ya. Nah, hukum-hukum perlindungan lingkungan juga ditetapkan di sini. Ada namanya Keputusan Menteri tentang pedoman upaya pengelolaan lingkungan, Keputusan Menteri tentang usaha jasa kegiatan yang wajib lingkungan, tentang pedoman penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan. Jadi gini ya, jadi semua pekerjaan sekarang itu dunia konstruksi, ini menjadi apa, constraint gitu ya. Dia tidak boleh diizinkan kalau AMDAL-nya tidak dilakukan. Nah ini, jadi ini sangat diperlukan gitu ya, karena sesuai dengan aturan gitu ya. Jadi kalau nggak bisa dikerjakan. Beberapa, peraturan terkait lingkungan fisik itu adalah perindustrian, perumahan dan pemukiman, kebijakan dan perumahan, itu menurut undang-undang. Kalau ada peraturan pemerintahnya itu ada perencanaan tata ruang wilayah nasional dan juga kawasan industri. Dan juga peraturan menterinya penetapan block plan ya, perkantoran. Dan beberapa peraturan lingkungan biologisnya juga ada, ketentuan pertambangan, kehutanan, perikanan, SDA hayati, pengolahan lingkungan hidup, sumber daya air, dan juga perencanaan hutan. Dan lingkungan sosial lainnya, yaitu adalah contoh larangan praktik monopoli, pemberantasan tindak pidana korupsi, peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara, pembinaan pengawasan dan penyelenggaraan pemerintah daerah, tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, dan juga pemberantasan KKN. Jadi semua kita ini sudah ada sebenarnya ya, apa namanya itu, undang-undangnya gitu ya. Sebenarnya kita cukup bagus sebenarnya negara kita ini. Cuman tidak ada, cuman pelaksanaannya yang susah gitu ya. Nah, di industri konstruksi, kalau kita lihat apa sih industri konstruksi itu? Yaitu adalah kegiatan membangun sarana maupun prasarana. Objek seluruh bangunan terdiri dari bagian-bagian struktur gitu ya. Sebagai susunan atau model tata letak suatu bangunan. Dikenal sebagai bangunan atau satuan infrastruktur. Juga membangun meletakkan sesuatu di atas permukiman bumi yang dapat mengubah wajah permukaan bumi. Juga sebagai sebuah karya atau ikon landmark gitu ya. Contohnya apa namanya itu di Jakarta ini kan ada ikon seperti Monas. Nah, itu adalah dunia konstruksi. Nah, sekarang ada gedung BNI gitu ya, terbesar gitu ya. Kalau di bawahnya di apa di Arab uh, uh, apa namanya itu gedung tertinggi gitu ya, itu Emperor gitu, umpamanya kalau di Amerika gitu ya, gedung WTC atau di apa sekarang banyak sekali ya. Jadi ikon gedungan itu jadi ikon juga banyak. Nah, di dalam apa, industri konstruksi itu ada langkah-langkah yang harus dilakukan gitu ya. Yaitu pertama dia melakukan studi ya kan, dari gagasan ide dulu gitu ya, baru studi ya, baru desain, baru tender, konstruksi, operasional,
evaluasi, demolisi. Nah, ini adalah satu bagian dari siklus dari konstruksi. Nah, ini dari situ ada kebutuhan penggunaan atau pemilik, kriteria desainnya, rekayasa dan desain, dokumen perencanaan. Nah, di sini akan masuk di dalam metode konstruksi, supervisi dan pengendalian, inspeksi, baru masuk ke kualitas dengan dokumen perencanaan sesuai kesesuaian kualitas. Ini kesesuaian desain, kualitas sehingga dia antara desain dengan apa pelaksanaan itu harus sama gitu ya, supaya kualitas bangunan konstruksinya tepat. Jadi kita lihat di sini juga, ini adalah bagian dari pelaksanaan para pihak gitu ya, di mana ada pemilik, di sini tuh nanti akan menyuruh desainer atau arsitek, baru melancarkan spesifikasi, di samping itu juga owner juga melakukan pendanaan, baru mulai pembangunan gitu ya. Nah, di sini ada namanya supply of resources, jadi elemen-elemen yang harus dilakukan, yaitu adalah komitmen, staffing, material, supplies, method, information direction, equipment tools, working place. Baru nanti masuk ke dalam itu bagaimana tenaga kerjanya ya. Nah, tenaga kerja itu apa yang dibutuhkan? Yaitu namanya ada butuh keterampilan. Baru nanti dari sinilah muncul hasil yang bagus. Nah, ini yang kita bagi di sini adalah cara bagian daripada pekerjaan dan ini adalah bagian dari orangnya ya. Jadi away from work phase. Jadi cara menuju kepada pekerjaan ya, tenaga kerja dan ini adalah bagian wajah tenaga kerjanya itu sendiri bagaimana wujudnya gitu ya. Nah, di dalam itu juga dunia konstruksi, klasifikasi konstruksi itu dibedakan berdasarkan fungsinya. Ada yang bangunan pemukiman, ada bangunan gedung, ada bangunan rekayasa sipil, ada bangunan industri gitu ya. Jadi sipil itu juga banyak sekali ya, termasuk transportasi, tugas transportasi, water and water gitu ya, waste management, energy production, building gitu ya. Building itu juga banyak, ada tall building, public building, multipurpose complex, ada sport complex, movie, theater, housing facility, manufacturing dan lain-lain. Dan juga rekreasi ya. Dan juga ada komunikasi gitu ya, telekomunikasi, jaringan telekomunikasi, jaringan televisi, itu adalah bangunan rekayasa sipil semua, cukup banyak sebenarnya ya. Eee, ada juga, tentang kepemilikan gitu ya, pemilikan itu bisa pemerintah, dimiliki oleh dibiayai oleh pemerintah, swasta dimiliki oleh biaya swasta, pengembang atau investor dimiliki pemerintah, dibiayai oleh swasta sebagai investor dengan perjanjian tertentu. Nah, industri konstruksi itu adalah kumpulan kegiatan ekonomi berupa kegiatan produksi dan konsumsi gitu ya, di berbagai pihak aspek konstruksi, mulai dari penyiapan lahan, proses konstruksi, perubahan, perbaikan terhadap bangunan, struktur dan visual terkait lainnya gitu ya. Contohnya apa? Yaitu adalah segala kegiatan pembangunan, struktur konstruksi, baik yang dilakukan secara konvensional maupun secara pabrikan. Jadi industri konstruksi itu sekarang udah cukup banyak ya, apalagi, di dunia nanti ya, era baru, industri, 4.0 ini, industri itu udah lebih banyak ke arah ke perakitan nantinya ya, jadi assembly. Dan ini sudah harus dia ya istilahnya kalau sekarang modular construction ya, dan ini modular construction ini sudah mulai diterapkan di mana-mana ini. Segala kegiatan persiapan lahan gitu ya, pekerjaan konstruksi untuk mendirikan struktur, segala kegiatan perubahan, pemeliharaan, perbaikan, segala kegiatan pemasangan pipa-pipa dan material fabrikasi lainnya, dan segala kegiatan pembangunan, pemancangan, pemasangan, dan perluasan. Ya, itu adalah antara industri ya. Nah, nanti industri itu bisa mengarah pada nanti masa depan itu pada saat nanti ke depan itu nanti industri itu udah mengarah ke manufaktur gitu ya. Jadi ceritanya itu adalah bahwa industri itu tidak harus monoton, harus dikerjakan lagi di tempat, tapi sudah mulai ada manufaktur yang melakukan. Contoh mungkin panel, sekarang sudah bikin manufaktur. Rumah sekarang juga sudah manufaktur ya. Jadi dibikin apa namanya itu
kayak Lego sekarang modelnya ya. Jadi rumah yang dibangun sekarang itu sudah ada yang dibikin di pabrik gitu ya. Jadi nanti kita sudah selesai tinggal diangkut gitu ya. Jadi udah pola-pola begitu udah cukup banyak gitu ya. Jadi kegiatan proyek konstruksi itu adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa yang bersifat unik. Jadi contohnya jembatan, kegiatan proyek jalan tol dan gedung gitu ya. Sementara pembangunan manufaktur, konstruksinya adalah kegiatan menghasilkan barang konstruksi yang bersifat massal. Jadi itu namanya manufaktur. Jadi, pabrik beton pracetak, pabrik rangka baja, pabrik tiang pancang itu manufaktur. Jadi di konstruksi itu ada yang manufaktur, ada juga yang bersifat konstruksi gitu ya. Ada juga mencampur kedua-duanya, ada campuran manufaktur dan juga proyek konstruksi, yaitu adalah kegiatan bersifat ekonomi, yaitu kegiatan proyek konstruksi, kegiatan manufaktur komponen konstruksi, dan kegiatan campuran, proyek manufaktur. Contohnya kegiatan pembangunan perumahan, kegiatan pembangunan kawasan resort gitu ya. Jadi sudah ada banyak sekarang yang dilakukan gitu ya, sudah untuk dunia konstruksi ini antara manufaktur dengan ini sudah banyak gitu ya untuk dilakukan dengan adanya konsep modular construction tadi ya. Jadi dengan adanya konstruksi manufaktur ini ada yang bersifat kerap, ada yang bersifat massal gitu ya. Yang bersikap unik itu adalah desanya sekali sebagai masterpiece ini yang dilakukan. Sementara massal itu dia banyak dilakukan dan sifatnya adalah tidak unik, banyak batch. Jadi banyak ada apa namanya itu mold-nya gitu ya. Jadi karena dia bersifat massal tinggal dilakukan seperti umpamanya apa box girder gitu ya. Box girder itu kan udah produksi gitu ya, massal dia. Jadi seperti, plat juga yang di apa, LRT gitu ya, sama. Nah, industri konstruksi mirip dengan industri manufaktur gitu ya. Bersamanya konsen dengan pengkonversian material dasar ke barang jadi. Perbedaannya, produksi konstruksi itu, pada produk akhir didapat struktur yang relatif berumur jangka panjang. Manfaat lebih lama, investasi jangka panjang dapat memperkuat perekonomian negara. Nah, produk manufaktur itu seringkali dapat segera dikonsumsi gitu ya, segera dapat dikonsumsi dan langsung habis. Nah, aspek sumber daya itu adalah industri konstruksi ini kita lihat di sini ya, mulai aspek lingkungan, legal, aspek teknis maupun aspek bisnis. Di situ ada keterlembagaan internal, ada kontraktor, lembaga pemerintah, lembaga keuangan, pemilik proyek, konsultan gitu ya, lembaga pelayanan juga publik. Nah, badan usaha itu unit badan usaha juga yaitu mencakup unsur pelaku di bidang kegiatan pembangunan fisik, itu terdiri dari pemberi jasa, konsultan, kontraktor gitu ya. Nah, pasar juga harus dilakukan. Jadi bagaimana pasarnya itu sendiri gitu ya, supaya dunia konstruksi itu juga sampai di mana sekarang pasarnya. Dan juga modal. Nah, ini pemodalan itu harus mau nggak mau harus ada gitu ya. Karena setiap usaha itu perlu modal. Teknologi, yaitu berkaitan dengan lembaga pendidikan, tenaga ahli, standar norma, peralatan yang relevan gitu ya. Nah ini kalau kita lihat di investasi ya, investasi itu biasanya kegiatan investasi ada studi kelayakan dulu gitu ya, baru implementasi, desain dan konstruksi, baru operasional pemeliharaan. Dan juga ada di sini ada biaya pada saat konstruksi ya, di awal, baru biaya pemeliharaan gitu ya. Biaya rehabilitasi ini biasanya non rutin gitu ya. Nah, inilah dilakukan sehingga kalau kita lihat siklusnya seperti gini, studi kelayakan nanti biayanya itu jadi besar gitu ya, negatif gitu kan karena dia pembiayaan. Nanti baru situ dia mulai operasional, mulai di sini gitu ya, pada saat di pelaksanaan itu sendiri. Beberapa peraturan yang berkaitan dengan jasa konstruksi itu contohnya Undang-Undang Nomor 18 tentang jasa konstruksi, tentang usaha, ini tentang pelaksanaan bangunan di atas ya. Terus juga, penyelenggaraan jasa konstruksi, penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi, pedoman pengadaan barang dan jasa gitu ya, pengadaan barang jasa dan lain-lain gini ya. Cukup banyak di sini yang untuk aturan-aturan yang aspek hukum di bidang, industri konstruksi gitu ya, termasuk teknis bangunan,
Dan ini juga sebenarnya sudah ada yang baru ya, nanti kita tampilkan hal yang sudah baru, undang-undang yang baru juga sudah banyak di sini ya, yang saya nggak tampilkan di sini ya. Nah, ini juga perlu juga tahu ya, untuk melakukan kegiatan proyek atau memanufaktur di bidang konstruksi, harus ada badan usaha gitu ya, yaitu bentuk terbatas, perusahaan terbatas atau PT atau firma atau CV. Nah, firma itu adalah badan usaha yang didirikan oleh beberapa orang yang menggunakan nama bersama. Jadi kalau kalian membuat suatu apa, harus ada badan hukumnya gitu ya. Apakah dia firma atau CV atau PT, persatuan terbatas. Nah, persatuan atau persatuan komandater itu CV adalah persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang yang menyerahkan dan mempercayakan uangnya untuk dipakai dalam persekutuan gitu ya. Nah, perseroan terbatas adalah suatu badan usaha yang mempunyai kekayaan gitu, kekayaan hak serta kewajiban sendiri yang terpisah dari kekayaan, hak serta kewajiban para pendiri. Nah, di sini ada peraturan perundangan berkaitan dengan undang-undang yaitu tentang pengairan, jalan, peraturan pemerintah itu jalan, tata pengaturan air, irigasi sungai, juga keputusan presiden yaitu tentang kerjasama pemerintah dan badan usaha, KPBU ya, sudah mulai ada di sini. Kira-kira itu ya, bahan kuliah hari ini, terima kasih semuanya. Jadi hari ini, supaya hal ini bisa dipelajarin ya. Terima kasih semuanya.